Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami haturkan pertama jazakumullah khair, jazakallah khair kepada Bapak Helmi Riza, juga kepada pihak DKM, juga panitia, juga sahabat karib kami Mas Mario, juga para hadirin bapak ibu-ibu yang Masya Allah semangat yang gak bisa dibendung untuk menghadiri kajian-kajian yang ada di Masjid Namira Lamongan ini. Semoga kedatangan Anda dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan di mizan hasanatina. Semoga menjadi amalan-amalan yang merupakan pembuka dari pintu-pintu surga dan sebagai ilmu bekal untuk menghilangkan atau menyirnakan kebodohan dari diri kita. Dan itu tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita hadir di majelis ilmu. Subhanallah, kita sedang berada di bulan Rajab. Kita sedang berada di bulan Rajab. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah sebutkan, nanti ada door prize bukunya mungkin disiapin ya. Insyaallah ada pertanyaan nanti. Dicatat baik-baik. Yang bisa menjawab pertanyaan dapat buku karangan pertama kami, judulnya La Tai'as Syifa'uka Qarib. Jangan putus asa, kesembuhan Anda sudah dekat. Alhamdulillah buku ini diberikan kata pengantar oleh Bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih, SPGK, SPGM. Beliau usianya sudah 85 tahun, pernah menjabat sebagai yaitu Ketua Ahli Gizi se-Indonesia, dan sampai sekarang masih aktif beliau sebagai ahli gizi di juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UI. Dan beliaulah yang memberikan semangat untuk membukukan apa yang kami sampaikan dalam buku ini. Dengan izin Allah, dengan hanya makanan yang ada yang disebutkan baik dari Nabi ataupun para ulama di masa silam, ternyata makanan kita ini jadi obat. Dengan makanan ini, dengan pola makan ini, dengan Anda tahu bagaimana puasanya Nabi juga, ternyata merupakan obat bagi penyakit Anda. Sehat itu mudah demi Allah. Ya, sehat itu murah demi Allah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi telah bersabda, ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi jannah. Ketahuilah, perjualbelian kita dengan Allah, barang dagangannya itu mahal. Dagangannya Allah apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga demikian rahmanakumullah jami'an. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak sekali isyarat-isyarat terkait anjuran kita untuk jaga kesehatan kita melalui makanan kita. Ya. Juga di dalam hadis lebih banyak lagi. Coba Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. Dan mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kalau merasakan nikmat dunia, mereka kalau makan, makannya mereka seperti binatang ternak. Umat Islam jangan kayak mereka. Umat Islam diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana makannya umat Islam, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
makan minumlah Anda. Dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Allah nggak suka dengan orang yang berlebihan. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, jangan banyak makan. Minum saja yang banyak. Salah juga. Karena Allah sudah berpesan di sini, makan, minum, jangan berlebihan. Dua-duanya nggak boleh berlebihan. Minum satu hari 8 gelas. Tunggu dulu, 8 gelas untuk siapa? 8 gelas untuk anak kecil, termasuk minum berlebihan. 8 gelas untuk ibu-ibu yang di rumah sudah ada ART. Untuk ngurus babynya ada babysitter. Ibu-ibu gak ngapain, dimanjakan sama suaminya, gak ada aktivitas, minum 8 gelas satu hari. Ini termasuk berlebihan. Sudah makan sop ada airnya, makan buah ada airnya, masih minum 1 liter sampai 2 liter sampai 3 liter. Semua kebutuhan beda-beda, gak bisa disamakan. Rahimakumullah jami'an. Minum air saja sampai dijelaskan oleh Nabi SAW, Innallah idza ahabba 'abdan hamahu fid dunya kama yahmi ahadukum saqimahu al-ma'. Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah akan jaga hamba tersebut dari kesyirikan, dari kesesatan, dari amalan yang enggak diridai oleh Allah, dari kemaksiatan dan segala keburukan, dijaga oleh Allah di dunia kalau Allah cinta dengan seorang hamba ini. Bagaimana gambarannya Allah menjaga seorang hamba? Kata Nabi SAW, kama yahmi ahadukum saqimahu alma. Sebagaimana salah seorang dari Anda menjaga saudaranya akan bahayanya air. Coba, Islam sangat indah. Semua dijelasin. Masuk kamar mandi diajarin. Suami mau mendatangi istrinya diajarin. Mau minum, cara minum yang benar diajarin. Minum kalau berlebihan bisa bahaya, disampaikan oleh Nabi SAW. Air juga bisa bahaya. Anda kebanyakan minum air, tubuh Anda akan seperti air. Kata Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim ulama tahun 600 Hijriah, kalau Anda kebanyakan air, tubuh Anda seperti air, akhirnya dingin, akan menjadi apa? Orang pemalas karena dingin. Subhanallah. Kata Abu Husain al-Baghdadi, ulama tahun 400-an Hijriah, disebutkan, kalau sudah tubuhnya dingin, hafalannya lemah, konsentrasinya lemah. Tajib. Makanya kalau ada orang atau anak speech delay, kalau ada anak hafalannya lemah, atau Anda sering ngantukan, memori juga lemah, konsentrasi lemah, cari pemanas otak. Disebutkan orang-orang ulama di masa silam, makan daging kambing jantan, kismis, jahe, madu, kurma, getah pohon luban, di tempat kita misalkan propolis, ya, ginkgo biloba, panas-panas untuk memanaskan otak yang tadi dingin. Subhanallah, ajib. Islam ini indah, semua lengkap sudah diajarkan. Ini sebagai muqaddimah saja. Kita kembali sehat menjelang bulan Sya'ban dan Ramadan. Kita di bulan Rajab. Bulan Rajab juga punya keutamaan. Sampai sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, sebagian ulama pendahulu menyampaikan bulan Rajab itu seperti apa? Waktu az-zar', waktunya Anda bercocok tanam. Bulan Sya'ban itu saatnya seperti Anda mengaliri tanaman dengan air disiram. Bulan Ramadan itu saatnya Anda panen dari apa yang sudah Anda tanam. Makanya Rajab, Sya'ban, Ramadan, siapkan diri Anda. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36 ini, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawat wal ard minha arba'atun hurum
Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam ayat ini pertama disebutkan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bilangan bulan itu ada 12. Allah yang berfirman, bulan itu 12. Bulannya umat Islam Qamariyah, lihat dari bulan. Tapi kalau bulannya orang-orang Masehi, orang-orang Nasrani, mereka melihat bulan itu dari tahun Masehi, bukan Hijri. Yang dilihat adalah matahari. Sedangkan di sini bulan Islam terpaut dengan bulan. Imma 29 hari, imma 30 hari. Berbeda dengan bulan Masehi, ya. Mereka menggunakan matahari sehingga ada bilangan tanggal 28, ada 29, ada akhir bulan 30, ada akhir bulan 31. Dan lebih akurat menggunakan bulan. Subhanallah, ya Allah sebutkan dalam kitabullah ada 12 bulan. Ya, Allah ciptakan pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Pelajaran Anda perhatikan, setiap Anda membaca Al-Quran, sering Anda dapati ketika Allah sebutkan langit, sering disebutkan as-samawat. Ketika Allah sebutkan bumi, al-ard. Ini ada rahasia, i'jazul Quran, mukjizat dari kata-kata dalam Al-Quran. Allah sebutkan ketika langit as-samawat. Samawat itu bentuknya jamak, lebih dari satu. Ya, tunggalnya as-sama. Karena langit ya ada 7 lapis, maka as-samawat. Ketika Allah sebutkan bumi, Allah sebutkan al-ard. Enggak Allah sebutkan al-aradi. Karena bumi juga ada 7 lapis. As-sama darajat, ya, wal ard darakat, wan nar darakat. Lapisannya ke bawah bumi, neraka juga lapisannya ke bawah. Surga dan langit lapisannya ke atas. Ketika disebutkan sesuatu yang di atas, Allah sebutkan lafadznya jamak. Ketika menyebutkan sesuatu yang di bawah, lafadznya tunggal. Di sini menunjukkan mukjizat kalimat Al-Quran yang di atas itu dimuliakan, sehingga disebutkan lafadznya jamak. Nah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan, yang 4 bulan itu dinamakan bulan haram. Dinamakan bulan haram karena diharamkan untuk berperang. Diharamkan untuk saling mendolimi. Dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di bulan haram amalan kebaikan Anda dilipat gandakan, amalan keburukan Anda juga dilipat gandakan. Maka hati-hati ada di bulan haram jika Anda berada di bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka pada bulan-bulan haram ini Anda tidak boleh mendolimi diri Anda. Termasuk hakikatnya kita berbuat maksiat, kita mendolimi diri kita. Kita berbuat kesyirikan, kita mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada bulan-bulan ini jangan sampai berbuat zalim. Kemudian disebutkan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dari 12 bulan ada 4 bulan, yaitu bulan haram. Ya, salah satu mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Ya, berurutan. Wa Rajab, dan adapun bulan Rajab itu terpisah. Ya, baina Jumada wa Sya'ban. Dia antara di Jumada dan Sya'ban ada Rajab. Ada bulan Rajab. Maka ingat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya apa? Berarti Anda di bulan haram apa enggak? Nah, kata Ibnu Katsir, Anda di bulan-bulan haram ini, termasuk kita di bulan Rajab, amalan kebaikan Anda akan dilipat gandakan.
Dan amalan keburukan Anda juga dilipat gandakan. Fala tadlimu anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Oleh karena itu apa? Jangan mendolimi diri Anda pada bulan-bulan ini. Alhamdulillah, semoga duduknya Anda di bulan Rajab ini untuk menuntut ilmu dilipat gandakan. Wa rahmanakumullah jami'an. Berikutnya, kita di bulan Rajab, kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan Sya'ban, untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban, ya. Kenapa? Karena apa? Yatasya'ab fihi khairun katsir. Karena pada bulan Sya'ban banyak cabang-cabang kebaikan yang bisa kita dapat di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kaum muslimin merasakan mulailah bulan ini ada cita rasa khusus di bulan Sya'ban. Kita di bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, ada cita rasa khusus. Kita mulai senang dengan datangnya bulan Sya'ban, kita mulai gembira. Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, tambah gembira lagi. Naam. Rahimahumullah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban itu keutamaan-keutamaan. Sebagaimana hadis kita sambut bulan Sya'ban dari keutamanya ini, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat dari Hudaidah dari Yaman Utara yang akhlaknya sangat lembut, ya. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, Innallah la yattali'a laylatan nis min Sya'ban fayaghfira li jami'i khalqihi illa limusyrik aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan Allah angkat yaitu amalan-amalan, ya, pada malam nisfus Sya'ban. Dan Allah akan ampuni semua makhluknya kecuali dua ini yang gak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Musyrik dan musyahin. Orang musyrik dan ada orang yang punya masalah dia dengan saudaranya. Nah, hadis ini disahihkan Syekh Albani rahimahullah dan juga muhaqqiq Lataiful Ma'arif, ya, bahwasanya sahih dengan syawahidnya. Wa Imam Syafi'i menyebutkan di bulan ini kita hendaknya banyak doa, ya, banyak juga kita beramal. Dan juga di bulan Sya'ban bahwasanya Rasulullah SAW sebagaimana disaksikan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah didapati hampir puasa sebulan penuh. Sampai puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban seolah-olah seperti Ramadan. Puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa Daud didatengin. Makanya di bulan Rajab kita ini siap-siap. Kalau sudah subhanallah makannya remnya blong, ya, Rajab sakit-sakitan. Bulan Sya'ban sakit-sakitan. Bulan Ramadan masuk rumah sakit opname. Nasallallahu al-afiyah. Kesempatan emas sangat disayangkan. Enggak bisa dia peroleh dengan maksimal. Juga disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya puasa di bulan Sya'ban afdal min siyami al-ashhur al-haram. Puasa di bulan Sya'ban sampai disebutkan beliau lebih baik daripada puasa di bulan haram. Berarti lebih baik daripada puasa di bulan Rajab, lebih baik di puasa dibanding di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di bulan Sya'ban lebih baik. Kenapa? Karena Nabi sering melakukannya. Nabi sering memadati bulan Sya'ban dengan puasa. Nah, demikian ketika mendekati Ramadan, Nabi banyak puasa. Dan kedudukannya, puasa ini seperti sholat sunnah rawatib.
Anda lihat salat sunnah rawatib sebelum subuh 2 rakaat. Sampai ulama ketika melihat fadilah keutamaannya rawatib sebelum subuh, afdal ya minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang berpendapat hukumnya rawatib sebelum subuh sunnah muakkadah, sunnah yang hampir mendekati wajib. Saking mengagungkannya sholat ini, ada yang mengatakan wajib. Saking agungnya, sampai mereka yang ketinggalan sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum fajar boleh diqodho. Saking agungnya keutamaan dari sholat sunnah rawatib sebelum fajar ini. Naam. Wa subhanallah, sebelum zuhur bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, setelah zuhur ya, kemudian maghrib, ada yang berdebat di antaranya asar, kemudian ba'dal maghrib ya, kemudian ba'dal isya, 12 rakaat salat rawatib. Wah, kondisinya puasa seperti kondisi salat rawatib. Anda lihat Allah ketika menjadikan satu ibadah fardu, sering Allah jadikan ibadah-ibadah sunnah mengiringi fardu. Lihat, ada salat wajib, salat fardu, ada salat rawatib. Apa fungsinya salat rawatib? Untuk menutupi kecacatan salat fardu kita. Takbir berkumandang atau takbiratul ihram. Imam sudah bertakbir Allahu Akbar. Makmum ada yang ngelamun, tahu-taunya habis takbir sudah salam. Gak tahu rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa. Nah, wah, ini salat rawatib untuk menutupi kecacatan salat fardu kita. Demikian puasa Ramadan yang Nabi lakukan di bulan Sya'ban, Nabi banyak-banyak puasa. Nah, kondisinya seperti salat rawatib qabliyah. Begitu pula setelah Ramadan ada puasa apa? Minimalnya 6 hari. Syawal yang paling baik ya, berturut-turut. Setelah Id besoknya puasa berturut-turut, itu paling baik. Nggak mampu ya sudah semampunya, yang penting 6 hari. Ini kondisinya seperti salat rawatib ba'diyah. Indahnya Islam coba. Nah, fa subhanallah rahmanakumullah jami'an. Fa hikmahnya di sini yang bisa kita petik, Allah menciptakan diri kita ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah ini. Kata Imam Syafi'i, ibadah-ibadah syariat dalam Islam itu tidaklah dipungkiri bahwasanya di sana ada hikmah untuk hambanya, kebaikan, maslahat untuk hambanya. Coba Anda lihat, Allah jadikan bioritme pada tubuh kita. Ketika kita berziarah ke rumahnya Bapak Profesor Dr. Rahmat Sugih, SPGK SBKM ini, beliau sampaikan faedah. Ya, dalam satu pekan Allah jadikan puasa di tengah-tengah pekan. Puasa apa kira-kira? Senin Kemis, Masya Allah. Senin Anda puasa, Selasa nggak puasa, Rabu nggak puasa, Kemis Anda puasa, dan Senin dan Kemis itu tengah-tengah dari 7 hari ini, satu pekan. Jumat hari rayanya orang mukmin setiap pekannya, Idul Usbu'. Hari Sabtu hari rayanya orang Yahudi, Anda juga nggak puasa. Hari Ahad hari rayanya orang Nasrani, Anda juga nggak puasa. Hari Senin puasa lagi, itu ajib. Ya, wah subhanallah, di antara keutamaan puasa ajib. Ya, man shoma yauman fi sabilillah ba'dallahu bainahu wa bainan nar, dalam riwayat 700 am, dalam riwayat 100 amin. Ya, barang siapa puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia antara diri dia dengan neraka jaraknya 70 tahun. Dalam riwayat 100 tahun. Dalam riwayat ja'ala bainahu wa bainan nar kal khandaq wa masafatuhu kasama wal ard.
Orang yang 1 hari puasa saja itu akan menyebabkan dia dijauhkan oleh Allah antara diri dia dengan neraka, jaraknya seperti parit, dan jaraknya parit seperti langit dan bumi. Ini puasa Senin Kemis. Puasa Masya Allah ajib. Dan Senin Kemis saatnya amalan diangkat oleh Allah. Sampai kata Nabi, dan aku berharap amalan terbaikku yang diangkat oleh Allah adalah puasa. Kemudian naik, setelah 1 pekan naik 1 bulan. Dalam 1 bulan ada puasa di tengah-tengah bulan. Puasa apa? Ayyamul Bid. Puasa dijuluki Ayyamud Dahr. Ya, 13, 14, 15 Hijriyah kalau mampu. Kalau nggak mampu, Anda juga bisa pilih hari yang lainnya. Demikian pendapat para ulama. Kalau pendapat Imam Syafi'i, Anda bisa gabungkan puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan, bisa digabungkan sama Senin Kemis, walaupun nggak bertepatan dengan 13, 14, 15 Hijriah. Bagi yang nggak mampu, 13, 14, 15. Dan puasa Ayyamul Bid di antara manfaatnya disebutkan Nabi yudhib wahra atau waghra as-sadr, untuk menghilangkan penyakit dada. Penyakit dada, penyakit hati, penyakit jantung ini maksudnya seperti apa? Punya hati suka hasad. Ngelihat saudaranya punya nikmat, udah jantung sudah berkobar, mengeluarkan api hati ini. Kemudian dinaikkan ke mata, dan matanya kalau dilemparin ke orang yang sasaran dihasati, langsung orang itu bisa terbunuh. Saking dahsyatnya penyakit hasad. Makanya Allah berfirman, min syarri hasidin idza, tukang hasad kalau ingat hasadnya, pandangan dia sangat berbahaya. Nah, ini obatnya nggak bisa pakai hepatoprotektor, nggak bisa pakai temulawak, nggak bisa pakai madu, nggak bisa pakai jamu. Pakai apa? Di antaranya puasa Ayyamul Bid. Kalau Anda dapati Anda gampang marah, Anda dapati diri Anda suka hasad, nih terapinya ini salah satunya. Puasa Ayyamul Bid. Dan ini puasa di tengah bulan, 13, 14, 15. Karena tadi 1 pekan, Senin, Kemis berjarak. Karena 1 bulan, 3 hari berturut-turut. Coba rahasia coba. 13, 14, 15. Disebutkan ahli laborat, orang yang puasa 3 hari berturut-turut, sel darah putihnya langsung naik. Coba keutamaannya. Dan ajib, kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, sampai disebutkan menurut kedokteran klasik Arab, jangan melakukan pembekaman di pekan terakhir, pekan keempat, atau pekan pertama. Lakukan bekam yang terbaik di pekan-pekan di tengah, pekan 2 dan pekan 3. Kenapa? Karena darah sedang mendidih. Ya hijud dam, darah mulai mendidih. Sehingga naik ke permukaan, sehingga sangat efektif untuk dibekam. Oleh karena itu ketika darah sedang naik, di situ ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, biar Anda gak gampang marah. Juga subhanallah, di antara tanggal-tanggal yang disunahkan bekam 17, 19, 21. Ini puasa Ayyamul Bid dan bekam dilakukan pada termasuk masuk dalam pekan 2 dan pekan ketiga. Subhanallah, indahnya Islam. Kesehatan kita juga dijaga. Nah, wa ini rahimahumullah. Makanya Anda lihat, kalau ada ibu-ibu yang haid atau nifas, pas di tengah bulan, lihat emosinya labil. Ya, makanya haid di tengah bulan ini diantaranya untuk mengeluarkan yang panas-panas berlebihan. Subhanallah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian subhanallah, tadi 1 pekan, kemudian 1 bulan. Sekarang ada kesempatan 1 tahun. Dalam 1 tahun 12 bulan ini, ya, Allah jadikan Ramadan walaupun nggak pas di tengah tahun. Ramadan di bulan ke berapa? Bulan ke 9. Dia nggak pas di tengah, tapi hampir di tengah. Dan Ramadan
sudah hukumnya bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, sudah bukan sunnah. Senin Kemis sunnah. Ayyamul bid sunnah. Ramadan gak ada lagi kata sunnah, wajib. Gak ada main-main, wajib. Dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sayang dengan Anda. Ada sebagian kaum muslimin Senin Kemis gak pernah puasa, Ayyamul bid gak pernah puasa. Jangan tanya puasa Daud, lebih-lebih gak pernah puasa. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puasa Ramadan. Oh, kenapa Allah wajibkan? Ternyata Allah sayang sama kita. Makanya Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Puasa itu baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Mengilmui dari sisi agama, puasa itu menghapuskan dosa kita. Mengilmui dari sisi agama, dengan puasa itu menjauhkan diri kita dan neraka. Melalui ilmu agama, ternyata puasa itu menyebabkan kita akan dimasukkan pintu surga yang khusus untuk orang banyak puasa, namanya Ar-Rayyan. Jangankan banyak puasa, orang puasa Ramadan saja sudah termasuk kategori bab Ar-Rayyan, sudah dibuka untuk dia. Subhanallah. Ini dari sama, dari sisi agama. Dari sisi dunia, puasa lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Nah, manfaatnya banyak sekali. Demi Allah sangat banyak. Makanya siapkan diri Anda untuk menyambut berikutnya Sya'ban, banyak-banyak puasa. Ramadan 30 hari atau 29 hari penuh jika nggak ada udzur haid dan nifas. Atau bagi kaum laki-laki nggak ada udzur sakit atau safar. Nah, ini di antara keutamaannya, Allah bersihkan dosa dia yang nggak pernah puasa sebelumnya. Selama 1 tahun 11 bulan dia banyak dosa. Nih 1 bulannya untuk bersihkan dosa dia. Yang tadinya makannya ngaco, nggak peduli dengan makanan, nih di bulan Ramadan dibersihkan kotoran-kotoran pembuluh darah kita, dibersihkan kotoran-kotoran yang nempel sebagai plak di usus kita, dibersihkan saluran pernafasan kita, dibunuh sel-sel yang sudah tua, diganti sel yang muda. Makanya resep awet muda, ya, diantaranya puasa, bukan banyak makan. Ya, apalagi ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu pengen awet muda, pakai resep glowing, masya Allah. Ya, kalau malam pakai serum malam, siang pakai sunblock, kemudian pakai serum, pakai apalagi itu ya, alhasil gitu ya, perawatan 1 bulan 10 juta sampai 15 juta hanya untuk mutihin wajah. Kasihan, di balik istri glowing ada suami gulung kuming. Kemahalan tuh. Resep glowing ini makanan. Wajah glowing, tapi makanannya jorki-jorki, jorok sekali. Ya, gulai isinya usus, diembat semua. Ya. Semua makanan-makanan nggak peduli. Al-Farasdak, penyair Arab di masa Ali bin Abi Thalib, dia pernah menyebutkan, ya, alaikum bil muqaddam. Ya. Hendaknya Anda makan bagian daging bagian depan, kata dia menasihati. Ya. Dan hati-hati apa? Al-butun war ru'us. Hati-hati dari perut dan kepala. Fa inadda fihima. Karena penyakit itu dari jeroan dan kepala. Ini ulama zamannya Ali bin Abi Thalib, Farasdak, zamannya Ali bin Abi Thalib, seorang penyair Arab. Ya. Nah, kita nggak bicara akidahnya nih, bicara ucapan hikmahnya. Nah, wah Nabi suka demikian. Nabi ternyata pilih-pilih. Nabi suka paha depan kambing. Kenapa? Dibahas oleh para ulama. Disebutkan juga dalam riwayat Asyuti dengan sanad yang sahih, Nabi suka leher kambing atau leher hewan. Ya, juga disebutkan riwayat Al-Hakim dengan yang sanad sahih, sebaik-baik daging adalah
daging tulang belakang, disebutkan Nabi SAW. Kemudian Ibnu Qayyim menambahi afdalul lahm a'id inal idham, sebaik-baik daging yang nempel pada tulang. Ternyata rahasianya, daging yang nempel pada tulang adalah daging yang dekat dengan alat gerak, sehingga darah banyak terpasok di daging tersebut, sehingga dia menjadi daging yang paling lunak. Ini daging-daging yang enggak mempersulit pencernaan kita, biar enggak konstipasi. Nabi pilih-pilih. Nah, makanya Allah berfirman dalam surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaknya lihat makanan yang dia makan. Nabi kalau lihat makanan enggak disuka, langsung enggak dimakan tanpa harus komen. Ya. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Kalau Anda memaksa makanan yang Anda enggak suka, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Coba ajib. Hikmahnya banyak banget. Nah, sekali lagi Ramadan ini Allah wajibkan sebulan penuh. Kenapa? Karena rentang waktunya 1 tahun. 11 bulan tersisa. Tadi makannya ngaco, 1 bulan untuk membersihkan apa yang ada pada tubuh kita. Anda semakin banyak makan, bukan tambah sehat. Usus yang bersih warnanya putih. Kemudian mulai berkurang kualitasnya, yang warnanya putih mulai kekuningan. Mulai berkurang kualitasnya, kuning mulai kehijauan. Mulai berkurang kualitasnya, hijau kecoklatan. Mulai berkurang kualitasnya, usus warnanya hitam. Ini rata-rata orang yang sering kena kanker, ususnya plaknya banyak. Subhanallah. Ini dibersihkan, setiap Senin Kemis dibersihin, ayam melbit dibersihin, puasa Ramadan dibersihin. Subhanallah. Makanya indah, syariat Islam itu betul-betul indah. Wa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Wa Ramadan juga demikian. Ramadan dinamakan Ramadan, diambil dari kata ramda, yaitu apa? Syiddatul har. Karena di Arab, kalau Anda umroh di bulan Ramadan, mesti panas atau dingin? Panas atau dingin? Panas. Makanya dinamakan Ramadan. Karena waktu itu apa? Panas banget. Panas banget. Ini Allah masih sayang sama orang-orang Indonesia ini. Nah, Ramadan awal hari sudah dikasih hujan. Itu pun masih keluh kesah. Ya Allah, syariat ini kayak penjara saja. Di Arab panas puasa, imannya kuat mereka. Dicoba digembleng dengan cuaca yang serba berat, dia tetap puasa. Dan waktunya lebih panjang lagi. Kita sudah dimanjakan cuaca, dedaunan, pepohonan, air mengalir, hijau-hijauan. Ya Allah, masih aja yang demi pekerjaannya dia merelakan gak puasa. Ini ada pekerjaan bagus, 1 bulan 10 juta. Tapi syaratnya, kamu gak boleh puasa. Udah, akhirnya mending gak puasa. Yabi'u dinahum bi'aradim minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan sedikit dari dunia. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Anda harus siap-siap, di antaranya nanti bulan Sya'ban banyak puasa. Ramadan wajib puasa. Makanya dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Al-hasanah asyru amthaliha. Ya, dari apa? Dari kebaikan itu dilipat gandakan sekitar 10 kali lipat. Ila 700 dhi'f, sampai 700 kali lipat. Jadi kalau Anda berbuat baik, dilipat gandakan kebaikan Anda dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ajib. Ya. Kemudian Allah berkata dalam hadits qudsi ini, kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu hanya khusus untukku. Ya, hanya khusus untukku, wa ana ajzi bi, dan akulah yang membalasnya. Para ulama menyebutkan di sini menunjukkan apa? Untuk khusus puasa, lipat gandanya bukan hanya 10 sampai 700 kali lipat, tapi apa? Unlimited.
Hanya Allah yang tahu. Karena Allah berkata, fa innahu li, puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Berarti bukan batasan 10 sampai 700 lagi. Khusus puasa, kebaikan dilipat gandakan yang sangat banyak yang kita nggak tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya siapin kondisi fisik kita. Ya, siapkan kondisi fisik kita. Fa subhanallah. Juga demikian ketika Allah sebutkan di bulan Ramadan melalui lisannya Nabi SAW riwayat Imam Bukhari Muslim, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, barang siapa ya menegakkan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yaitu salat malam. Ya, menegakkan Ramadan dan hak-hak di Ramadan, ya, salat malam, diampuni dosa-dosa dia. Nah, tentunya untuk salat malam butuh fisik apa enggak? Butuh sehat apa enggak? Butuh. Nah, juga Nabi SAW telah bersabda dari hadis riwayat Tirmidzi, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif fa innahu ya'dilu qiyamal lailah. Barang siapa salat bersama imam sampai imam selesai, maka dicatat bagi dia seperti pahala salat malam terus-menerus. Penuh ini, salat malam, seperti salat malam. Salat tarawih bersama imam katakan 11 rakaat. Maka bukan termasuk bimbingan Nabi, Anda salat tarawih 8 rakaat kemudian pulang. Bukan. Sayang ini, keutamaan hadis ini akan hilang. Jadi kalau Anda salat tarawih, selesaikan sama imam. Kalau Anda mau qiyamul lail, silakan nanti qiyamul lail sendiri tanpa witir, tapi selesaikan kalau sama imam. Sudah, sebenarnya itu sudah qiyamul lail salat tarawih kita. Sudah plus witir satu paket. Masya Allah. Wa subhanallah, apa? Selesaikan sama imam, maka pahalanya apa? Seperti Anda melakukan apa? Qiyamul lail. Nah, wah, untuk berdiri tegak sama imam juga butuh tenaga. Apalagi 10 hari terakhir yang dibaca ya dari Al-Quran 7 juz. Ya, dulu kita waktu di Yaman sholat tarawih 10 hari terakhir dari 8:30 sampai 3:30 subuh. Ada yang rukuk tiba-tiba nyungsep, ada yang sujud tiba-tiba ngorok. Nah, subhanallah, sudah hawanya dingin -10 derajat di Yaman Utara. Mau wudhu kerannya nggak keluar air. Sholat pakai sarung tangan, jaketnya rangkap 2, sholat pakai skibu, mukanya pakai pelembab biar nggak pecah-pecah, kakinya pakai kaos kaki double. Oh, ini subhanallah sudah sholat ngorok ketika sholatnya. Nasallallahu alaihi. Tentunya butuh fisik. Ya, tentunya butuh fisik. Nah, ini di antara keutamaan puasa. Alhasil yang kita sebutkan di sini berarti menyambut bulan Sya'ban, Ramadan, siapkan diri Anda. Ya. Perhatikan pola hidup sehat Anda. Dari apa? Makanan Anda, ya. Dari apa? Aktivitas fisik Anda, istirahat Anda, olahraganya juga perlu diperhatikan. Biar apa? Siap menyambut Ramadan. Para ulama di masa silam 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa, ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan ya Allah. Ya, jangan wafatkan aku sebelum Ramadan ya Allah. Setelah Ramadan berlalu mereka berdoa, ya Allah. Ya, terus berdoa dari setelah Ramadan sampai 6 bulan. Terus doa agar apa? Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini bagaimana mereka, hati mereka disiapkan. Siap menyambut Sya'ban, Ramadan. Nah, fa rahimakumullah jami'an. Di antaranya cara Anda tetap sehat menyambut bulan Ramadan, nih makanan harus dijaga. Anda semakin makan banyak bukan tambah sehat, tapi tambah sakit. Ya. Nah, dan Anda mulai sekarang, mulai bulan ini latih diri Anda untuk menyambut Sya'ban dan Ramadan. Sehingga apa? Step by step. Anda di bulan Rajab mulai melatih diri puasa, di bulan Sya'ban semakin padat puasanya. Di bulan Ramadan harus penuh puasanya. Di bulan Syawal mulai turun. Ini subhanallah ada semacam apa?
menunjukkan Allah sayang sama kita. Tubuh kita biar disiapin naik. Salah satu Ramadan di puncaknya terus datar, di bulan Syawal turun, biar nggak kaget. Kalau Ramadan nggak ada bulan Syawal, tubuh kita langsung kaget. Mekanisme pencernaan, pemanas tubuh, semua pada kaget. Kenapa? Karena langsung mendadak habis Ramadan nggak ada puasa, wala Senin Kemis, wala puasa Syawal, wala puasa Daud. Akhirnya tubuh kita kaget. Nah, makanya justru ada puasa. Ya, kalau orang di rumah sakit jiwa ngurangi obat gangguan penyakit jiwa, pakai dosisnya katanya tapering off, dosisnya diturunin pelan-pelan. Kalau enggak nanti balik lagi. Ya, wah ini subhanallah ternyata ada terapi puasa. Jadi ketika puasa di bulan Ramadan enggak langsung di-cut. Ada bulan Syawal, turun pelan-pelan. Apalagi kebiasaan orang nggak biasa Senin Kemis puasa, nggak biasa ayam melip puasa, dihentikan puasa Ramadan, maka bisa menjadikan diri dia sakit karena kekacauan pada pencernaan diri dia. Sepertinya ini bisa saya sampaikan, ya. Semoga Allah mudahkan perjumpaan kita berikutnya di akhir-akhir bulan Ramadan biidznillah. Jika memang diagendakan nanti kita akan bahas apa menu sahur terbaik, apa menu buka terbaik, dan bagaimana Nabi SAW menghidupkan malamnya. Kalau kita lihat, kok banyak orang puasa Ramadan tapi banyak sakit. Iya, karena Ramadan buka puasanya balas dendam. Bukanya balas dendam. Habis maghrib ronde kedua, habis tarawih ronde ketiga, tadarusan baca Al-Quran ronde keempat. Ya, ada ronde kelima sampai sahur perut nak kosong-kosong. Nah, ini perlu diperhatikan, mesti ada yang salah. Ya, ini dimaksud indahnya Islam. Lihat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada diri Rasulullah sungguh ada contoh yang baik, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Contoh Nabi SAW. Ya, lihat kebiasaan Nabi sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin. Karena Nabi SAW, dulu Nabi SAW, ya, kalau buka puasa, yuftiru birutabat, buka puasanya pakai kurma rutab, kurma basah. Qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini ada sunnah yang ditinggalkan. Jadi habis makan kurma rutab, apa? Ada isyarat apa? Langsung sholat. Bukan kurma rutab, es buah, nasi goreng, pisang goreng, ya, baru 15 menit kemudian salat maghrib, baru ronde kedua. Bukan, makan kurma rutab terus salat. Sehingga antara adzan dan iqamah di bulan Ramadan jangan jauh-jauh sebagaimana di luar bulan Ramadan. Adzan iqamah jaraknya misalkan 7 menit. Mentang-mentang Ramadan, ketua DKM telepon kepada muadzin, Pak, ini Ramadan nih, orang pada makan, kasih jarak 20 menit biar selesai makan. Bukan demikian, ya. Tapi apa? Makan kurma rutab, udah berangkat sholat, ya. Jadi Anda sholat dalam keadaan apa? Tenaga Anda sudah balik hanya karena makan rutab. Tenaga cepat kembali. Makanya doanya buka puasa, dhahabad dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini dahaga apa? Telah hilang dahaga dan tenggorokan basah. Basah dengan apa? Di antaranya kurma rutab. Bisa basah dengan apa? Hasawatin min ma, dengan sedikit air. Makanya ketika buka puasa jangan minum air langsung 1 gelas. Dikit-dikit. 12 jam, 14 jam tubuh Anda kena puasa, panas. Ketika tubuh panas banget, minumnya jangan langsung banyak. Tapi apa? Pelan-pelan, dikit-dikit. Begitu pula kata Ibnu Qayyim, setelah Anda olahraga, jangan langsung minum. Begitu pula setelah Anda hubungan intim, jangan langsung minum. Kasih jarak, coba. Indahnya Islam. Barakallahu fikum. Ini door prize semua, Masya Allah. Hah? Masya Allah. Ini door prize nih. Angkat tangan yang mau jawab. Mari Pak. Ini menunjukkan apa? Rujuliyah, ya, jantan. Sebelum dikasih pertanyaan sudah angkat tangan. Pertanyaannya, Pak, ya,
Coba sebutkan bulan haram itu ada 4, apa saja berurutan. Mari Pak, bismillah. Biar yang angkat tangan dulu. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Mangga Pak. Nah, semoga bermanfaat. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, ibu-ibu angkat tangan yang mau jawab. Pertanyaan berikutnya, Masya Allah, ibu-ibu yang bersandar di belakang tuh. Iya ibu, yang angkat tangan. Pertanyaannya, di antara keutamaan bulan Rajab, ya, apa keutamaan bulan Rajab? Ada apa di bulan Rajab? Mari ibu. Ya ibu yang pakai jilbab hitam, yang noleh ke kiri barusan. Ya. Masya Allah. Tambah lagi satu lagi. Ada lagi yang lainnya? Bulan Rajab saatnya kita seperti menanam benih. Bulan Sya'ban kita siram. Bulan Ramadan kita panen. Kemudian ada lagi keutamaannya yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Karena bulan Rajab termasuk bulan haram, Allah berfirman, ya apa? Fala tadlimu fihitna anfusakum. Artinya apa? Di bulan Rajab termasuk bulan haram, dan bulan haram Anda nggak boleh apa? Nah, karena kalau perbuatan maksiat di bulan haram akan dilipat gandakan. Nah, mari, sudah, Masya Allah. Berikutnya pertanyaan terkait bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dari hadis yang sahih, karena ada hadis yang lemah, ada hadis palsu. Yang kita sampaikan tadi sengaja saya pilih yang sahih-sahih, biar enggak bercampur antara lemah, palsu dan sahih. Biar Anda mendengarkan dan siap mengamalkan. Dan termasuk keutamaan bulan Sya'ban. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Ada yang mau menjawab? Fadhal. Mendapat ampunan. Naam, diangkat amal mendapat ampunan, kecuali siapa? Orang yang melakukan kesyirikan dan barakallahu fiik, jazakallahu khair. Fadhal. Jazakallahu khair. Baik, pertanyaan berikutnya. Kayaknya ibu-ibu yang pakai jilbab hijau, pakai kacamata. Nenek kita insyaallah. Mari Bu. Nah, ya Ibu. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, ya. Subhanallah, setiap satu pekan, satu bulan, dan satu tahun ternyata Allah jadikan, ya, hikmah bagi tubuh kita. Coba jelaskan Bu. Dalam satu pekan Allah jadikan apa tadi? Apa? Puasa. Puasa apa? Senin Kemis. Dalam satu bulan? Dalam satu tahun? Yang bantu banyak Bu, tapi nggak apa. Mari. Oh, udah diserahkan. Oke, siap. Nah, pertanyaan berikutnya dari bapak-bapak. Bapak yang pakai kacamata, ada masker hijaunya Pak. Nah, Masya Allah. Pertanyaannya Pak, apa manfaat puasa Ayyamul Bid? Yang lainnya santai ya, tenang ya. Apa manfaat puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan, yang disebutkan Nabi SAW sebagai obat apa? Penyakit dada, contohnya apa saja?
Kenapa? Benci, hasad, gampang marah dan lain sebagainya. Jadi bukan penyakit paru-paru, asma, bukan. Baik, ada masih? Masya Allah, Masya Allah. Semoga bermanfaat, Pak. Ya, buku ini dengan cara buku ini yang muda jadi awet muda, yang tua jadi awet tua. Baik, pertanyaan berikutnya, ya. Termasuk firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita sebutkan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang kufar, mereka ini merasakan lezatnya dunia dan makan makanan itu sebagaimana binatang ternak makan. Lah terus umat Islam diajarin makan itu kayak bagaimana? Tafadhol. Antum peci hitam. Ahsan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Nah, ahsan itu jawaban yang bagus. Subhanallah, ini kata As-Suyuti rahimahullahu taala dan yang selainnya, ayat ini ada padanya setengah kaidah ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Masya Allah. Fadl. Barakallahu fikum. Ternyata banyak yang nyimak. Nah, pertanyaan berikutnya. Insyaallah khair. Afwan. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Subhanallah. Coba jelaskan dari sisi apa puasa Ramadan disamakan dengan sholat 5 waktu? Angkat tangan. Masya Allah, tafadhol. Dari sisi apa? Yaitu puasa Ramadan dan salat rawatib itu hampir ada kesamaan. Dari sisi apa? Seperti qobliyah dan ba'diyah. Apa fungsinya? Masya Allah, untuk menyempurnakan kecacatan pada ibadah fardu. Begitu pula antum atau anda kalau salam, assalamualaikum, sempurnakan dengan apa? Ulurkan tangan anda. Nah, ulurkan tangan anda. Itu untuk menyempurnakan. Mangga, bismillah. Barakallahu fiik. Ajib, nggak nyangka ternyata banyak yang menyimak, Masya Allah. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya pernah diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Maimunah, istri Nabi SAW ini, bahwasanya Nabi dihidangkan 3 menu makanan. Dob itu daging kadrun, kadal Arab, kadal gurun. Kemudian akid itu keju. Kemudian ketiga samen itu minyak sapi yang dibikin dari susu sapi. Kemudian Nabi SAW tanya, ini daging kadrun aneh, daging kadrun, kadal gurun itu panjangnya bisa 1,5 sampai 2,5 meter. Ekornya panjang, kakinya kayak kadal gitu. Ya. Pertanyaannya, Nabi di sini ditanyai oleh para sahabat, oleh Khalid bin Walid, ketika Nabi nggak mau makan. Haramun hu ya Rasulullah, apakah daging kadrun ini haram ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la laisa biharam, innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram, cuma kaum Quraisy enggak biasa makan daging kadrun ini. Dan aku menjaga diriku yang enggak biasa aku makan, yang aku enggak suka. Pertanyaannya, apa hikmahnya Nabi enggak makan makanan yang enggak disuka? Tadi disebutkan. Masya Allah, mari Pak. Kenapa?
Masya Allah. Jawabannya karena bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, kita bisa mencela makanan. Ya. Bahaya dari sisi dunia, bisa muntah, mual, pusing, demam, diare, alergi dan sebagainya. Bahaya lebih banyak. Ya. Makanya apa? Nabi nggak makan. Anda di sini juga jadi konsep. Kalau Anda diundang sama tuan rumah makan makanan, Masya Allah ajib nih, menu makanan di Lamongan. Diundang sama tuan rumahnya juga ajib. Menunya ceker ayam, usus ayam, kepala ayam, telinga kambing, ya, kemudian lidah sapi. Menunya gitu-gitu. Dan jangan alasan, saya nggak enak sama tuan rumah, saya makan aja lah. Bukan. Justru bukan demikian. Ya, Pak silakan makan. Oh iya Pak, saya lebih suka yang ini. Mending ambil tempe tahu yang Anda suka daripada Anda makan yang Anda nggak suka, daripada dipaksa. Itu hikmahnya. Fadhal, Masya Allah. Ini antum baca buku ini, berat badan antum bisa turun 8,2 kilo dalam 1 pekan, insya Allah. Masya Allah. Nah, Allah ibarik. Dulu tahun 2013 saya praktek apa yang saya tulis di buku ini. 1 pekan turun 8,2 kilo, 2 pekan turun 17 kilo. Setelah itu nggak turun lagi. Ternyata sudah ideal. Dengan pola makan seperti ini, orang kurus seperti Aisyah naik berat badan ideal. Riwayat Ibnu Majah. Orang yang gemuk turun ke ideal. Orang yang mandul jadi subur. Ya. Orang yang keguguran jadi subur. Ya. Orang yang sering hipereklamsi jadi Masya Allah sehat al-afiyah. Orang yang janinnya nggak berkembang jadi sehat al-afiyah janinnya. Coba ajib. Banyak banget manfaatnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Masya Allah, puntennya lebih dikit dihabisin ini ya. Masya Allah. Yang gampang-gampang aja. Taib. Pertanyaan berikutnya. Kenapa puasa menjadi rukun Islam bukan rukun Islam yang pertama? Gak ada dalam kajian tadi gak disebutin. Nah, pertanyaan ya, kita lihat ya, puasa ini kalau kita perhatikan manfaatnya banyak. Tadi disebutkan di antara manfaat-manfaat puasa. Tolong sebutkan 2 saja manfaatnya puasa. Ibu-ibu, Masya Allah, yang pakai baju orange, langsung berdiri Bu. 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Kata Mas Mario ini gampang-gampang aja. Ya. Tambah lagi. Selain itu yang disebutkan kajian tadi. Untuk apa? Untuk menambah hawa nafsu katanya. Puasa-puasa untuk menambah hawa nafsu, gimana ibu ini? Untuk apa? Menahan hawa nafsu untuk makan. Nah, sehingga membersihkan usus kita dan racun-racun dalam tubuh kita. Maaf saya yang salah Bu. Terus yang satu lagi, tambah lagi dong. Yang pertama kurang pas tadi. Yang satu lagi, tadi disebutkan puasa Ayyamul Bid 3 hari berturut-turut. Di antara manfaatnya untuk meningkatkan sel darah putih ya, nah, dan kekebalan tubuh kita, Masya Allah. Mari, ada, Masya Allah. Makanya Anda lihat di musim pandemi kemarin, di bulan Ramadan, jarang orang yang opname di musim pandemi Covid. Kenapa? Ramadan untuk menghilangkan kelembapan tubuh kita. Karena Covid suka dengan suasana dingin lembab. Tapi pertanyaan berikutnya, subhanallah, Nabi SAW sering ketika sholat malamnya sampai kedua kakinya bengkak. Yang dibaca surat apa aja yang sering dibaca Nabi? Masya Allah, Al-Baqarah, Al-Imran. Manusia zaman sekarang sholat malam kul huwallahu ahad sudah bengkak dulu.
kena asam urat, rematik, cairan sendi numpuk, ya, gagal ginjal, gagal jantung, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Gampang, ganti ibu-ibu. Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Mari Bu, pakai jilbab coklat, pakai kacamata. Mari Bu. Ramadan dinamakan Ramadan kenapa? Karena pada waktu itu panas banget. Ya, mangga. Bismillah. Ada lagi? Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi deh terakhir. Ini untuk masjid yang lain nanti insya Allah. Satu lagi terakhir. Nah, Sya'ban, kenapa dinamakan Sya'ban? Masya Allah, karena kebaikan itu banyak numpuk di situ. Fadhal barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, ini saja ya. Oh, satu lagi. Nah, untuk ibu-ibu udah satu lagi bonus dari tim kami ini. Buat yang subuh katanya Umadi. Nah, cukup insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Allah jadikan kita termasuk as-sawam, yang banyak puasa. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Semoga Allah limpahkan cintanya kepada kita. Semoga Allah jaga kita. Semoga Allah jaga negeri ini. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Dan sekali lagi jazahumullah khair, terkhusus Bapak Hilmi Riza, juga DKM, juga segenap panitia pengurus Masjid Namira, juga para hadirin, semoga Allah jaga Anda semua ya. Semoga Allah jadikan kita pertemuan berikutnya dan sampai jannahnya kita berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salah dari ucapan kata saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.